semuanya, selamat datang di podcast Ekonomi Bicara. Nah, mungkin selanjutnya di podcast pertama kali ini kita akan membahas suatu materi yang sering muncul di kelas ekonomi, yaitu ada suatu tokoh antara Keynes dan juga Friedman, yang dimana kedua tokoh besar ini beda banget pemikirannya soal ekonomi. Jadi siap-siap nih, mungkin selanjutnya akan ada sesi debat yang seru antara Keynes dan juga Friedman. Let's go. Oke, mungkin yang pertama kita mulai dari sosok Keynes terlebih dahulu. Nah, Keynes bisa jelasin nih bagaimana teori atau inti teori dari pemikiran kamu? Intinya gini, kalau ekonomi itu jangan cuma nunggu pasar pulih sendiri. Bahkan pemerintah harus turun tangan lewat belanja publik. Kalau tidak, pengangguran bisa bertahun-tahun. Nah, disitulah letak masalahnya. Pemerintahan itu terlalu sering merasa bisa menolong ekonomi. Padahal aslinya kebijakan seperti itu sering terlihat boros, telat, dan malah bikin inflasi. Kalau semua diserahkan ke pasar, masyarakat bisa jatuh lebih dalam saat krisis. Jangan lupa, depresi besar terjadi saat pasar kegiatan bekerja. Justru karena kebijakan uangnya kacau. Itu poin saya sejak awal. Baik, kita bahkan baru mulai dan sudah ada yang panas ya. Intinya, Keynes pemerintah harus aktif. Friedman percaya stabilitas uang lebih penting. Oke, kalau begitu saya akan tanya langsung nih, lebih efektif mana antara kebijakan fiskal dari Keynes dengan kebijakan moneter dari Friedman? Fiskal, saat masyarakat berhenti belanja dan perusahaan mau investasi, dorongan harus datang dari pemerintah. Kalau tidak, ekonomi bisa diambil tempat. Dorongan atau justru makin bikin kacau? Kebijakan fiskal itu selalu telat. Saat anggarannya cair, kondisi mulai berubah. Kalau nggak dicoba, ekonomi bisa tenggelam duluan. Bank perlu bergerak. Dan itu tugas dari kebijakan moneter. Bank sentral itu harus menjaga pertumbuhan uang itu secara stabil. Nah, bukan pemerintahan yang tiba-tiba belanja besar-besaran tanpa hitungan yang matang. Dua-duanya punya momen bersinar ya. Keynes tepat di depresi besar, sedangkan Friedman tepat di era stabilitas. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang inflasi dan juga pengangguran, yang dimana materi ini sering kali dibahas nih di kelas-kelas ekonomi. Nah, mungkin pandangan dari Friedman bagaimana nih soal inflasi dan juga pengangguran ini? Nah, inflasi itu kan berasal dari uang yang beredar yang terlalu cepat, sesederhana itu. Dan soal pengangguran, ada tingkat alamiah yang nggak bisa ditekan seenaknya tanpa bikin inflasi meledak. Kenyataannya tidak serumit itu. Kadang pengangguran terjadi karena permintaan turun. Anda bisa mengatur jumlah uang sebaik mungkin. Tapi kalau orang tidak mau belanja, ekonomi tetap macet. Kalau begitu, solusinya itu bukan pemerintah belanja sebanyak mungkin dong. Kalau ekonominya butuh, ya kenapa tidak? Pemerintah memang harus menyeimbangkan keadaan ketika sektor swasta berhenti bergerak. Masalahnya, pemerintahan itu tidak pernah tahu waktu yang tepat sebaik di pasar. Ini contoh klasik bagaimana dua pandangan ini sebenarnya mengisi ruang yang berbeda. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir. Karena mungkin sekarang ini kita sudah masuk ke era digital nih. Nah, kan sekarang itu ada e-money, terus dompet digital, dan juga kan bahkan sekarang ada kripto. Nah, apakah teori dari kalian masing-masing ini masih tetap relevan nggak di era digital saat ini? Masih sangat relevan dong, waktu krisis pandemi misalnya. Justru pemerintah makin penting untuk menahan kejatuhan ekonomi. Uangnya digital atau tidak, permintaan tetap perlu dijaga. Digital atau tunai itu ya cuma beda bentuknya. Prinsipnya tetap sama. Kalau uang beredar tumbuh lebih cepat dari output, ya harganya akan naik. Kripto sekalipun, kalau jadi alat tukar umum, tetap harus ada aturan supaya inflasi bisa diprediksi. Kalau semua bergantung pada kestabilan uang saja, bisnis tidak akan selesai dong. Dan kalau semua bergantung pada belanja pemerintah, inflasi tidak akan berhenti. Jadi bisa dilihat, sampai sekarang pun debatnya tetap hidup. Baik, sebelum pembahasan kali ini semakin memanas, mungkin kita tutup saja pembahasan kali ini. Dari semua yang kita dengar, tentunya keduanya itu mempunyai titik kuat dan juga kelemahannya masing-masing. Contohnya dari Keynes ini kan pemikirannya itu lebih menekankan kepada
permintaan dan juga peran dari pemerintah. Sedangkan untuk Friedman itu lebih fokus pada stabilitas uang beredar dan juga pasar. Nah, mungkin terima kasih kepada Keynes, Friedman, dan juga sang analis yang telah hadir. Semoga video ini bisa bikin kalian lebih paham tentang tokoh ekonomi yang saling beradu pikiran ini. Mungkin sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.